Surat Al-Mu'minun awal juz 18 disebut surat Al-Mu'minun atau diberi nama Al-Mu'minun. Itu berisi tentang orang-orang yang beriman, tanda-tanda, ciri-ciri, indikator orang-orang yang beriman. Ini termasuk surat Makkiyah yang diwahyukan sebelum Nabi hijrah, sehingga isinya penuh dengan keimanan. Berisi tentang bagaimana orang yang beriman, tanda-tandanya, ciri-cirinya, indikatornya orang yang beriman. Kemudian juga berisi tentang bagaimana Allah memelihara, Allah menciptakan dan memelihara alam semesta. Ini Allah Maha Kuasa, Allah memelihara. Kemudian juga berisi tentang kisah beberapa nabi, kisah beberapa nabi dengan umatnya. Itu juga fokusnya satu, bagaimana memperkuat keimanan. Nah, orang-orang yang beriman, jadi kalau menyebut mukminun itu termasuk di dalamnya mukminah. Jadi kalau Allah berfirman, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Ini isinya orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Bukan berarti karena yang disebut mukminun itu mukminat tidak termasuk. Semuanya termasuk. Jadi kalau Allah menyebutkan yang laki-laki, yang perempuan masuk di dalam. Jadi kalau Allah berfirman, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Itu orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan. Kalau Allah menyebutkan bahwa orang-orang yang beriman itu mewarisi surga Firdaus dan di dalam surga selama-lamanya. Ini siapapun orang, dari bangsa mana saja, berbahasa apa saja, negara mana saja, benua mana saja, hidup di zaman kapan saja, itu asal memenuhi kriteria, indikator, ciri-ciri, tanda-tanda orang yang beriman, itu dijamin oleh Allah. Dia orang-orang yang beruntung dan akan mewarisi surga Firdaus dan di dalam surga selama-lamanya. Zaman sekarang ini zaman yang ditentukan oleh orang, oleh persepsi orang, oleh pandangan orang. Sehingga sekarang orang memandang yang namanya orang beruntung itu bermacam-macam menurut pendapat orang. Tapi kalau menurut firman Allah, orang yang betul-betul beruntung itu orang-orang yang disebutkan di dalam Al-Quran. Tapi kalau orang mungkin kebanyakan nggak setuju. Kalau orang yang dikatakan beruntung itu apa? Itu orang ketika judi online kemudian mendapatkan. Beruntung dia. Orang ikut lotre, undi nasib, kemudian dapat. Katakan orang yang beruntung. Orang ikut misalnya jalan-jalan dapat door prize, wah dia beruntung. Jadi biasanya kalau orang memandang untung itu
sifatnya sementara dan duniawi. Tapi kalau Allah itu tidak hanya bersifat sementara dan tidak hanya bersifat dunia, tapi yang bersifat kekal, bersifat selama-lamanya, yang betul-betul menjadi esensi. Maka sungguh beruntunglah orang-orang yang bertakwa. Siapa itu? Satu, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk sholat. Yang pada ayat 2 disebutkan itu orang-orang yang khusyuk dalam sholat. Tapi pada ayat 9 disebutkan walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun, yaitu orang-orang yang memelihara sholat. Orang sholat itu bermacam-macam, tapi yang dijamin oleh Allah, yang sholatnya menyebabkan dia menjadi orang-orang yang beruntung, itu dilihat dari dulu. Pertama, sholatnya khusyuk. Yang kedua, dia memelihara sholat. Kalau memelihara sholatnya, itu sholat itu menjadi prioritas, menjadi hal yang paling penting. Tidak mau meninggalkan sholat, situasi kondisi seperti apapun. Sekalipun misalnya sedang berlibur, sedang dalam perjalanan, sedang punya kerja, sedang resepsi, atau sedang sakit, atau sedang acara apa yang penting, tapi dia betul-betul memelihara sholat. Sholatnya itu dipelihara dari segi waktunya. Waktunya sholat, dia sholat, memenuhi syarat sah rukunnya sholat. Jadi betul-betul menjadi prioritas, diprioritaskan, dianggap yang paling penting. Ini saya pernah membaca dan juga sering dengar. Ada survei orang-orang Islam Indonesia yang sholat itu berapa persen? Saya pernah bimbing disertasi penelitian tentang siswa tingkat SLTA di Yogyakarta, sekolah Islam negeri. Itu ternyata siswa kelas 10, 11, 12 atau kelas 1, 2, 3 madrasah aliyah negeri atau sekolah Islam, itu ternyata yang sholatnya bisa istiqomah, sehari semalam bisa sholat wajibnya 5 kali, dalam situasi kondisi dia selalu melakukan sholat, itu masih di bawah 40%, masih di bawah 40%. Untuk umat Islam keseluruhan jauh lebih rendah lagi. Secara nasional misalnya orang Islam Indonesia itu taruh dari 280-an juta, mungkin bisa 230-an juta. Itu yang sholat sehari semalamnya sholat wajib, baru yang sholat wajib, belum sholat sunnah.
yang sholat wajib saja itu masih di bawah 25%. Yang sholat wajib sehari semalam 5 kali masih kurang dari 25%. Jadi sangat kecil. Kemudian kalau diteliti lebih lanjut lagi, kenapa yang sholat wajib, yang yuhafidu, yang memelihara sholatnya itu relatif kecil? Itu rata-rata orang Islam itu tidak begitu memahami yang mewajibkan, yang memfardukan dia menunaikan sholat, yaitu melalui Al-Quran. Jadi mengenai kewajiban sholat itu dalam Al-Quran. Lihat detail-detail cara sholatnya itu dari Nabi. Maka sholu kama itu ini usul. Kenapa persentase orang yang sholat wajib itu kecil sebagaimana persentase orang yang zakat, infak, sedekah, wakaf juga kecil? Karena ternyata sangat kecil orang Islam yang betul-betul merasa wajib fardu memahami isi Al-Quran. Biasanya saya setiap pergi kemana-mana, yang saya cari utama 2 tempat. Pertama lembaga pendidikan, yang kedua tempat ibadah. Rata-rata 2 ini. Nah, kenapa lembaga pendidikan? Sebetulnya kualitas umat manusia itu terbentuk oleh pendidikan. Lembaga yang dengan sengaja didirikan untuk memperbaiki sumber daya manusia itu namanya pendidikan. Kalau pendidikannya beres, insya Allah sumber daya manusianya beres. Tapi kalau lembaga pendidikannya itu tidak beres, itu nanti sumber daya manusia juga gak beres, gak berkualitas. Yang kedua, kenapa tempat ibadah? Karena tempat ibadah itu menjadi salah satu indikator, salah satu tanda sebetulnya orang itu beragamanya beres apa tidak. Tapi begitu misalnya kemarin pergi 4 hari mencari tempat ibadah di 4 masjid yang terbaik di daerah itu dan di 4 perguruan tinggi yang terhebat di kota itu atau di provinsi. Ternyata memang yang ditemukan itu tempat-tempat ibadah tadi itu relatif lengah. Misalnya sholat subuh gitu. Misalnya gedung besar sangat bagus luar biasa. Kalau ada kajian itu jamaahnya sedikit sekali. Tapi kebanyakan tidak ada kajian. Ketika saya tanya pengelolanya, biasanya kajiannya ada atau tidak? Ada. Apa? Jumat malam sholat maghrib sampai sholat isya. Tapi ini pas libur. Karena pas libur ustadznya libur pulang daerah. Sekalipun masjidnya besar,
itu kegiatan ngaji bisa libur gara-gara ustadznya pulang berlibur. Coba itu. Saya tanya, kalau subuh ada nggak? Nggak ada Pak kegiatan setelah subuh. Kadang-kadang ada tapi minggu pagi atau kadang Jumat pagi. Jadi sudah sangat mudah ketahuan dengan dua indikator itu saja. Pertama, lembaga pendidikan. Yang kedua, tempat ibadah. Itu sudah bisa diketahui kenapa kehidupan umat Islam itu jadi begitu. Nah, ini tadi baru kita bicara sedikit mengenai memelihara sholat yuhami, baru menjalankan sholat, menunaikan sholat. Tapi begitu nanti kita membicarakan yang khosyi'un, yang sholatnya khusyuk, itu nanti ketemunya lebih sedikit lagi. Karena kalau sholatnya itu ya khosyi'un, khusyuk, itu tadi selain memelihara sholatnya dari segi syarat sah rukunnya, ya, kemudian betul-betul menjadi prioritas, betul-betul menjadi perhatian, dan menempatkan sholat sebagai yang paling penting, itu namanya yuhafidu. Sedangkan kalau khosyi'un itu kualitas sholat, ya, bagaimana sholatnya mengikuti sholat Nabi apa tidak, bacaannya, gerakannya, faham nggak terhadap apa yang dibahas. Misalnya berdiri, mau takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang Allahu Akbar itu hanya lisannya mengucapkan, tangannya diangkat, atau hatinya memang fokus bahwa Allah Maha Besar, mengagungkan Allah. Ini setiap bacaan dan gerakan itu perhatiannya, pikirannya, hatinya, perasaannya ngikut itu apa tidak? Ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim, lisannya mengucapkan, apa betul-betul pikirannya, hatinya, perhatiannya itu secara bulat bahwa dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman Maha Rahim, apa ada kebulatan itu? Atau misalnya karena baru memulai, ketika baca takbir sama surat Al-Fatihah bagian depan masih perhatian sholat, nanti begitu baru beberapa ayat pikiran sudah sampai kemana-mana. Ya. Yang disebut khusyuk itu manakala memang dia sadar sesadar-sadarnya ini sedang sholat, ini sedang menghambakan diri pada Allah, bukan yang lain-lain. Maka menghayati betul, konsentrasi betul, fokus betul terhadap bacaan dan gerakan sholat. Itu ada penghayatan terus menerus. Tapi begitu sholat, yang teringat malah kuncinya dicari nggak ketemu-ketemu. Begitu sholat, oh ternyata tempatnya di situ. Begitu salam langsung ditilihi, oh ternyata betul. Nah, ini berhasil memfokuskan pikiran perhatian,
tapi perhatiannya kepada bahwa alam sadarnya sedang mencari sesuatu yang hilang, tapi belum fokus kepada Allah. Sehingga ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, seharusnya itu perhatiannya, pikiran hatinya itu betul-betul itu ikrar, itu pernyataan bahwa betul-betul hanya pada Allah semata itu menyembah, dan hanya kepada Allah semata mohon pertolongan. Tapi betapa banyak orang sudah sering sholat, tentu membaca Al-Fatihah, tapi perbuatannya nggak karuan-karuan, nggak menunjukkan perbuatan yang sesuai dengan yang dibaca ketika sholat. Nah, ini kalau yang sholat yang tadi terpenuhi dua, khusyuk dan memelihara sholat, itu dia dijamin menjadi orang yang beruntung, orang yang mewarisi surga Firdaus, dan di surga itu kekal. Itu di akhirat, tapi di dunianya itu dijamin inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Itu jaminan dari Allah. Sekarang pernah ada ketika misalnya orang kena OTT dari KPK, kemudian ditanya sholat wajibnya sehari semalam 5 kali gimana? Ada yang nanya begitu? Enggak pernah ada. Kenapa? Karena enggak meyakini kebenaran Quran. Seakan-akan enggak ada hubungan antara perilaku korupsi dengan sholatnya. Padahal itu langsung hubungannya. Itu ada anak-anak sekolah, kemudian bully temannya, kemudian ada yang ngeroyok temannya sampai meninggal. Itu nanti misalnya pihak berwajib, apa sekolahan atau bagian apa namanya psikolog, ya kan? Ya, apa itu? Ya, mungkin bagian BK, bimbingan konseling, atau pihak kepolisian, atau pihak nanti sampai kepada terus. Ada nggak di antara mereka yang menanyakan sholatnya gimana? Nggak ada kan? Jadi yang ada di pikiran mereka semua itu, kalau orang berbuat sampai kriminal, itu nggak ada hubungannya dengan sholat. Padahal inna sholata tanha 'anil fahsya, itu jelas sekali itu firman Allah, fi wujuhihi min atharis sujud. Makanya kalau ada orang kok misalnya dia tidak bisa memperbaiki kehidupannya, dipastikan enggak beres sholatnya, dipastikan enggak beres sholatnya. Ini semakin banyaknya orang berbuat fahsya wal munkar, itu berarti memang yang sholat wajib saja itu masih di bawah 20%. Karena orang yang sholat beres itu fi wujuhi min athari sujud, pada wajahnya, perbuatannya, perkataannya, tingkah lakunya, pola pikirnya, cita-cita hidupnya, tujuan hidupnya, visi hidupnya, semuanya itu menjadi athar, menjadi buah hasil dari sholat.
Makanya berbeda sekali orang treatment pada orang yang paham Quran dengan yang tidak. Seandainya orang Islam berbuat kriminal, itu langsung ditanya, gimana sholat wajibnya sehari sama 5 kali. Itu langsung ketahuan. Tapi sayangnya memang hampir tidak ada yang meyakini kebenaran Quran itu. Kalau perbuatan fasad dan itu akibat karena nggak beres sholat. Jadi sebetulnya cara untuk mengetahui orang itu yakin pada Quran apa tidak, itu banyak cara. Salah satunya bagaimana sikap dia, mengacu pada Quran apa tidak, bersumber pada Quran apa tidak, menjadikan Quran sebagai rujukan apa tidak. Bukan sekedar tanya iman nggak pada Quran, iman cuma di lisan, nggak sampai ke pikiran, nggak sampai ke hati. Nah makanya untuk memberesi kehidupan ini sebetulnya salah satunya itu membereskan sholat. Tapi yang namanya sholat itu ibadah. Ibadah tidak akan pernah beres kecuali beres keimanannya. Lah membereskan keimanan itu Al-Quran, itu mukjizat Al-Quran, itu wahyu Al-Quran, itu kitab suci Al-Quran. Maka yang namanya keyakinan pemahaman terhadap hujah Al-Quran itu menjadi penentu ya. Jadi orang-orang yang mulai istiqomah memahami, meyakini Quran dengan yang tidak, itu sudah sangat kelihatan. Sangat kelihatan dari seluruh aspek kehidupan. Ya. Ini tadi agak panjang sedikit ya penjelasannya tentang awal surat Al-Mu'minun. Dari ciri yang pertama, tapi sekaligus yang ketujuh. Yang pertama yang ada di ayat 2, yang ketujuh itu yang ada pada ayat 9. Itu tanda orang yang mukmin. Yang pertama dan yang ketujuh. Yang kedua, waladzina hum 'anil lahwi mu'ridun, orang-orang yang menjauhkan diri, meninggalkan dari hal-hal perkara yang tidak berguna. Nah, berguna tidak berguna itu sangat relatif. Yang dimaksud berguna apa tidak itu kalau dilihat dari tuntunan Allah dan Rasulnya. Tapi kalau berguna apa tidak menurut nafsu orang, itu bisa terbalik-balik. Orang senangnya berbuat zina, ditanya kenapa kamu zina? Mencari pahala. Kenapa cari pahala? Menjadikan orang senang itu kan berpahala, Pak. Ini yang sok lebih pintar dari Allah, membuat-buat sendiri. Padahal sama sekali nggak sesuai dengan tuntunan, bertolak belakang dengan apa yang dituntunkan. Nah, itu sangat berguna kok Pak, apa menjadikan orang senang. Ini betul-betul bertolak belakang. Makanya yang namanya nganillah mu'ridun itu bukan menurut masing-masing orang, tapi menurut tuntunan Allah dan Rasul.
Yang ketiga walladzina lizakati fa'ilu, itu orang-orang yang menunaikan zakat. Ini yang menunaikan zakat itu juga seperti yang menunaikan sholat wajib dari semalam 5 kali. Itu juga sangat kecil persentase. Padahal itu dua-duanya kekuatan yang sangat dahsyat di dalam Islam. Tapi sayang kedua-duanya belum menjadi prioritas. Dan yang menyebabkan kenapa sholat dan zakat belum jadi prioritas, ini karena belum betul-betul meyakini, memahami Al-Quran. Jadi nanti kembalinya juga semuanya ke situ. Ketika kami tanya, ada kajian Quran, ada Pak? Kapan? Seminggu sekali, Jumat malam, maghrib sampai isya. Sudah berapa lama? Sudah lama sekali. Sudah selesai satu Al-Quran. Ya enggak Pak, baru berapa? Ya berapa surat itu. Ya terus nanti kapan selesai 30 juz? Ya enggak ada Pak, mau selesai berapa lama. Rata-rata begitu loh. Padahal Quran sebagai pedoman hidup, tuntunan hidup. Quran sebagai jalan hidup. Lah kalau jalannya aja belum ketahuan, lah bagaimana bisa sampai? Iya kan? Kalau pedomannya saja tidak diketahui, bagaimana bisa menghasilkan yang baik? Jadi rata-rata sekedar umumi. Nek umumi masjid yo enek pengajian. Tapi bukan berangkat dari ini karena umat Islam, maka harus betul-betul memahami Quran. Maka diadakan untuk memahami Quran. Jangan yang begitu. Nah, saya ingin membuktikan itu bukan sehari 2 hari, sudah berpuluh-puluh tahun. Bukan 1-2 tempat, sudah setiap keliling ke tempat-tempat kerja itu ternyata seperti itu. Terus yang berikutnya, baladina hum li furujihim hafidun, orang-orang yang menjaga kemaluan, ilang ala azwajihim, kecuali kepada istri mereka. Amma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin. Itu amma malakat aimanuhum sekarang sudah tidak berlaku. Ya, sehingga tinggal ilang ala azwajihim. Ya, bergaul sebagaimana suami istri, berhubungan sebagaimana suami dan istri. Ya. Itu tadi yang keberapa? 1 khusyuk, 2 nilai, 3 zakat, 4 menjaga farjinya, kecuali pada istri. Terus famanit tanggo warolah dalika fa'ulaikal humul adun. Ini penjelasan siapa yang mencari di belakang itu selain kepada istrinya, itulah orang-orang yang melampaui batas. Jadi ciri orang yang mukmin itu tidak melampaui batas. Lah, kita baru tahu melampaui batas apa tidak manakala kita faham apa yang dituntut Allah dan Rasul. Kalau kita sudah paham Quran, baru tahu ini melampaui batas. Tapi orang yang belum paham Quran dan Sunnah itu sulit mengetahui melampaui batas apa tidak. Ibaratnya Quran Sunnah itu sebagai garisnya. Nah, kalau tidak mengetahui garisnya, bagaimana mengetahui melampaui batas apa tidak? Nggak bisa kan? Yang batasnya itu tuntunan Allah dan Rasul, Quran dan Sunnah ini. Maka orang baru betul-betul faham
ini melampaui batas apa tidak setelah tahu batasnya. Misalnya Pak Kurnia itu mengetahui, oh ini sebidang tanah pakat yang ini, batasnya ini nih, gambarnya begini. Baru tahu melampaui batas apa tidak. Kalau tahu persis garisnya, batasnya di mana. Kalau nggak ngerti batasnya di mana, garisnya di mana, ya nggak tahu melampaui batas apa tidak. Ini wakafnya berapa? 5.000 meter. Batasnya mana? Gambarnya mana? Oke, udah tahu persis. Di luar itu namanya melampaui batas. Itu kalau dikonkretkan, disederhanakan seperti itu. Nah, Quran dan Sunnah itu batasan-batasan itu. Ini yang dituntunkan, ini yang tidak. Ini yang halal, ini yang haram. Ini yang diwajibkan, yang tidak. Itu namanya batas-batas. Ya, kalau tidak betul-betul mengetahui batasnya, ya juga nggak gitu paham. Namanya faulaika humul adun atau tidak. Maka semuanya itu nanti kalau betul-betul kita cermat, kita teliti, nanti akan ketahuan sebabnya itu karena tidak paham Quran, tidak meyakini kebenaran Quran. Dikembalikan ke situ. Kenapa orang sholatnya nggak beres? Kenapa zakatnya nggak beres? Kenapa penggunaan waktu, tenaga, kesempatan tidak beres, digunakan untuk lahul yang tidak berguna? Itu karena nggak tahu persis mana yang berguna dan tidak menurut Allah dan Rasul. Kenapa orang senangnya melampaui batas? Karena nggak betul-betul paham batasnya di mana. Misalnya ketika disebutkan bagaimana sih batasan pergaulan itu antara laki dan perempuan yang bukan muhrim, yang bukan mahram. Itu dijelaskan di Quran, di Sunnah, di Quran, di hadis. Lah kalau nggak memahami Quran dan hadis, ya nggak ngerti batas. Misalnya jelas wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Jelas suruh menundukkan pandangannya. Ini semuanya kan warning. Semuanya warning. Tapi ketika membuat aturan bukan berdasarkan Quran dan Sunnah, yang diatur apa? Membuat undang-undang, membuat peraturan menteri ini, yang diatur apa? Kekerasan seksual. Yang diurus hanya kekerasannya. Jadi kalau zina mau sama mau dianggap tidak melanggar. Akhirnya kok kumpul-kumpul di mana-mana. Kenapa? Ini mau sama mau kok. Sampai pejabat di Kementerian Agama terhirang-hirang. Kenapa yuk yang ngajukan prioritas untuk pernikahan, ya, untuk memperoleh izin, prioritas izin pernikahan sebelum umurnya itu di bawah umur. Di kabupaten ini melonjak sekian persen, ini satu provinsi sekian. Ketika dicek, diteliti, oh ternyata sekitar 80% yang ngajukan tadi, yang ngajukan apa itu nikah sebelum umurnya, ternyata 80% sudah hamil sebelum nikah. Itu yang
ajukan. Berapa banyak yang kemudian laki-laki nggak bertanggung jawab sampai yang dihamili, yang dizinai dibunuh. Dibunuh masih merasa kurang puas, dibakar lagi. Ada yang kemudian dipotong-potong. Ada yang kemudian dikubur untuk menghilangkan jejak. Betapa hidup ini jadi hancur berantakan seperti neraka di dunia. Salah satu sebabnya nggak ngerti batas. Yang diingatkan oleh dilarang itu memandang yang bukan mahram. Yang dilarang itu mendekati zina. Apalagi berbuat. Kok malah bikin undang-undang, bikin peraturan yang diurus hanya kekerasan. Kalau mau sama mau dianggap tidak kekerasan. Tapi ketika terjadi baru geger. Itu jadi berantakan semua. Nah itu akibat dari salah satunya itu ulaika humul adu. Itu orang-orang yang melampaui batas. Kenapa melampaui batas? Nggak tahu batasnya di mana. Suatu ketika ditugaskan salah satu pesantren punya perguruan tinggi di Kabupaten Garut yang di ujung selatan pantai selatan. Kampusnya langsung berbatasan dengan pantai. Saya tanya, ini kalau terus ke laut sana kemana tembusnya? Sana Australia Pak. Berapa jauh? Itu dulu kejadian nelayan di sini kebablasan ditangkap oleh polisi laut di Australia. Kenapa? Nggak tahu batasnya. Tahu udah lewat sampai sana. Loh kenapa dia sampai ditangkap polisi laut di Australia? Karena nggak tahu batas. Itu kalau punya alasan, kenapa kok sampai batas sana? Ini tadi ngejar ikan-ikannya lari ke sana. Jadi ini ikan dari Indonesia. Lebih aneh lagi kan? Oke. Terus berikutnya walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang yang memelihara amanat dan orang-orang yang menepati janji. Ini juga sangat sulit, kecuali orang yang betul-betul meyakini kebenaran Quran dan Sunnah. Itu jadi terasa semuanya ringan, karena memang itu betul-betul dibimbing, betul-betul dipandu, diarahkan, ditunjukkan sesuai yang dituntunkan Allah dan Rasul. Ini yang lalu itu di mana-mana menebarkan janji. Janjinya apa? Kenaikan gaji guru 2 juta. Ternyata yang terjadi, gaji semula 1.500.000 hanya ditambah 500. Kenapa ngomongnya nggak gajinya ditambah 500.000? Kok ngomongnya dinaikkan 2? Katanya gajinya naik 100%. Ternyata apa? Guru yang profesional, pendidik profesi, menerima gaji tunjangan 1 kali gaji pokok. Itu sudah berlaku sejak Undang-Undang Guru dan Dosen tahun 2005. Kok tahun 2004 isi mimpi ngomong yang neng siang bolong. Ketika dijelaskan apa ini? Ini yang guru profesional ditambah 1 kali gaji pokok.
nek ngono kuwi wis tahun 2005, ora diomongke saiki. Nah, coba gitu. Mas yang guru-guru seneng semua, kok nanti tambah lagi 1 kali gaji pokok. Ternyata sing ngomong iki ra ngerti gitu. Ora paham gitu. Wis bacot do seneng kabeh. Terus ngomongin, menyenangkan orang kan dapat pahala, Pak. Tapi ini loh, melanggar ayat 8 ini. Iya kan? Nah, ini yang penting untuk suara, yang penting dipilih. Nah, banyak aja begitu. Makanya jangan ada janji-janji yang tidak paham terhadap apa yang dijanjikan sendiri. Yang dijanjikan saja nggak paham, apa mereka melaksanakan. Itu kenapa terus-menerus terjadi? Padahal itu menjadi ciri utama orang-orang yang betul-betul orang yang beruntung, betul orang-orang yang dijamin masuk surga firdaus. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'u, yaitu orang-orang yang memelihara amanat dan menepati janji. Dan wis 10 tahun selesai jabat 2 periode, ternyata sebagian besar janjinya tidak dipenuhi. Di dunia sudah diungkit-ungkit terus, apalagi nanti menjelang sakaratul maut, apalagi di alam kubur, apalagi nanti yaumil ba'ats, apa meneh selamanya di akhirat. Makanya orang-orang yang tidak begitu paham Quran senang berjanji, senang punya jabatan, punya kedudukan, padahal itu sangat berat konsekuensi. Yang senang baladina ala sholawati muqamin dan ulaika humul warithun. Jadi orang yang tadi mulai ayat 1 sampai ayat 9 tadi, ya, mereka itulah orang-orang yang mewarisi. Mewarisi apa? Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Mewarisi surga firdaus, kekal di dalam surga firdaus. Bisa enggak ya kalau kita itu hidup ini memang yang diingat itu memang akhirat. Ketika wancen mau berangkat ngaji, jadwal ngaji, saudaranya yang dari luar Jogja datang. Wis mulai bingung, ini mangkat ngaji ora ini. Yang mangkat ngaji ini cuma sesekali datangnya ke Jogja. Ini kalau misalnya dia kuat pegangannya, justru malah ngajak teman, ayo kita ikut ngaji. Kenapa? Ini nanti surga firdaus. Sudah suruh? Oh sudah. Dari sini nggak kelihatan. Makasih Bapak Ibu. Jadi ternyata baru dapat 11 ayat sudah lewat suruh gitu. Ya insya Allah kita lanjutkan hari ini. Nanti jadwalnya dari sini ke Karangkaje, terus besok akan pagi di Sambisari Timur, dan terus akan malam ada di Gunung Karang. Tentu Bapak Ibu ada kegiatan yang lain silakan, tapi kalau bisa yang terkait dengan memahami Quran itu jadi prioritas. Supaya betul-betul kita bisa mengetahui, memahami apa yang difirmankan oleh Allah. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan barakallahu majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.